sebelum kita mulai pembelajaran, ini aneh mau nanya dulu. Ini kita kan mau belajar nahu nih. Ya, sebelum kita mulai dalam pembahasan, saya mau ini dulu, mau ya tanya-tanya sebentar lah. Itu mute-nya nggak apa-apa, dibuka aja. Nah, ini kan kita bentar lagi kan mau belajar nahu ya. Nahu itu kan berarti grammarnya bahasa Arab. Grammar tau kan grammar? Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak simple present tense, kayak simple past tense kayak gitu, atau past continuous tense kayak gitu. Tahu ya grammarnya ya? Halo? Ya, Saya tahu, tahu. Ya. tahu. Nah, jadi gini, eh karena kita juga bukan tujuannya sebenarnya buat ngomong bahasa Arab, sebab orang Arab juga jarang di Indonesia. Cuma kita nih sholat pakai bahasa Arab supaya kita itu ngerti dari arti dari apa yang menjadi kita baca gitu. Sebenarnya tujuannya lebih mengarah kepada kitab kuning sih, kitab gundul. Jadi kalau bisa kita itu tahu walaupun misalnya Arab itu tulisannya nggak ada harokatnya, tapi kita bisa baca kayak gitu. Paham gak nih maksud saya? Insya Allah paham. Ya. Jadi tujuan utama saya mengadakan pengajaran nahu ini ya pertama sebenarnya saya ngajar nahu udah lama. Ya udah beberapa kali jungkil balik ya Kapi ya. Ya, Iya. ini percobaannya si Kapi dah itu. Nah, sekarang mah mungkin udah nemuin metode yang menurut aneh mungkin bisa diterima sama semua orang. Minimal dia bisa baca Quran atau tahu huruf hijaiyah. Mohon maaf nih, di sini peserta sini, insya Allah semuanya bisa baca ya, baca Quran ya. Maksudnya mengenal huruf ya gitu, nggak perlu belajar huruf lagi. Gimana? Iya. Tahu ya? Tahu, Ustaz. Tahu ya. Kalau udah tahu, ya lanjut kita nih. Soalnya kalau nggak tahu ribet juga. Kita belajar bahasa Arab tapi kita nggak tahu huruf hijaiyah sama sekali, ya kan? Nah itu kayak kayak teman-teman kita yang sebelumnya yang sering ngaji ke tempat aneh juga itu ripuh dah pokoknya. Udah nggak bisa baca, terus dia belajar nahu. Itu pusing. Tapi kalau bisa baca, ini ada kemungkinan bisa lah. Insya Allah. Ya, nih kita mulai nih, Ane sharing dulu ya. Ane share screen dulu. Nih udah siap buka pulpen sama ininya ya. Pulpen sama apa namanya bukunya, buku tulis. Kelihatan nggak? Kelihatan. Microsoft Word. Yang lainnya udah belum? Kelihatan, Ustaz. Ya, ini udah ada nama-nama ini biar gampang. Jadi sebelum ini gini, ini aneh tanya nih, jangan ada yang di-mute coba. Nih ini apa namanya? Abjad. Huruf. Huruf. Lebih tepatnya huruf ya. Soalnya mirip-mirip kayak ke Arab kalau huruf. Ini huruf ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih terus ini apa nih? Huruf, Pak. Hah? Huruf. Huruf. Ini apa? Oh, Huruf. huruf hijaiyah ya.
Ya. Ini huruf hija. Ini Iya. ada kesamaan nggak antara ini dengan ini? Beda. Ah, Beda, Tat. nggak ada kesamaan nggak? Ada. Oh, Ada, kan sama-sama huruf. Cuman sama-sama bedanya huruf dong. ini huruf di bahasa Indonesia, ini huruf Ya. di Bahasa Arab, Arab. namanya huruf hijaiyah, ya. Nah, Iya. sekarang kalau aneh tulis begini, buku. Ini apa dalam bahasa Indonesia? Kata. Kata, Kalimat. ya benar, kata. Paham ya sampai sini? Ini kalau nggak paham bilang aja ya. Ini aneh mulai dari segampang mungkin ya aneh coba. Aneh coba dari awal. Kalau ini buku sama dengan kata, kalau ada kalimat misalnya al-kalamu, al-kalamu. Ini apa? Kata. Ah? Bahasa Arab, bahasa kata Kalimat. juga. Kalimat ya. Apa, Pray? Kalimat, Tat. Ada yang lain? Ya, kalam. Ah? Kalam itu apa? Al-kalamu. Enggak, Kalimat. bukan ininya, maksudnya kayak kalam, kayak Zaidun, kayak misalnya Allahu, kayak misalnya Masjidun, Zaidun, Saburotun. Nah, itu namanya apa dalam bahasa Arab? Kata. Hah? Kata. Dalam bahasa Arab? Isim. Sim. Hah? Kalimah, benar tadi kalimah. Isim. Ya, ini namanya dalam bahasa Arab namanya ini kalimah. Aneh belum ini keyboard bahasa Arab ntar lah ya minggu depan. Ini huruf hijaiyah, ini buku, ini kalimah. Kalam. Nah, Kalamu. kalau aneh bilang begini, buku itu ini agak gedean dikit ya. Aneh katakan gini, buku itu punya budi. Mana itu? Ini Itunya. dalam bahasa Indonesia apa namanya? Kalimat. Sama kalimat. Kalimat. Beberapa kalimat. Beda gak sama yang ini? Kalimah sama kalimat. Enggak, sama-sama. Beda. Sama, beda ini ya. Ini menentukan penulisan. paham ente di nahu nih nanti nih. Ayo coba di sini semuanya nih. Ya, ini kalimah. Ini buku itu punya budi sama dengan kalimat. Ya, sama. Jadi ini dalam bahasa Arab namanya kalimah. Ya, ini dalam bahasa Arab namanya huruf. Buku itu punya budi, kalau dalam bahasa Indonesia namanya Kalimat. Kalau aneh bilang begini, baca gak? Alkitabu kabirun, artinya buku itu besar. Ya. Ini nih nggak aneh ini nggak ada yang harokatin, ntar ya. Alkitabu kabirun, itu artinya buku itu besar. Buku itu besar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, buku itu besar, apa namanya tadi? Kalimat. Kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, ini namanya, bukan belum. Ini namanya,
jumlah atau kalam atau kalim. Paham nggak sampai sini? Jumlah atau kalam atau kalim. Ada yang nyebutnya kalim, kadang-kadang kalam, kadang-kadang jumlah. Itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, contohnya buku itu punya budi. Kalau kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Ini biar nggak salah paham dulu. Sampai sini paham gak nih? Ah, ini huruf. Buku itu kata. Kalau al-kalamu itu kalimah dalam bahasa Arab. Kalau buku itu punya budi sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Alkitabu kabirun itu sama dengan jumlah atau kalam. Sampai sini paham nggak? Paham. Soalnya ini nanti takut biar nggak salah paham. Ente ya kalau ngomong kalimat dalam bahasa Arab ngomongnya jumlah atau kalam. Ya. Kalau ente ngomongnya kalimat, nih kalimat dalam bahasa apa nih? Kalau dalam bahasa Indonesia ya kalimat itu panjang. Gabungan antara kata dengan kata. Ya kan, buku itu punya budi. Tapi kalau misalnya ente katakan kalimah dalam bahasa Arab, yaitu sama dengan kata. Paham gak maksudnya nih? Ya, paham ya? Nah, udah mulai. Kalau udah itu, kita mulai. Bahasa Arab itu berarti ngomongin tentang jumlah atau kalam. Atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Bener gak? Sebab kalau kita udah bisa merangkai kalimat, udah bisa buat kalimat, udah bisa mengartikan per kalimat, udah kelar urusannya. Karena kan urusan kita itu cuman nggak bisa membaca per kalimat, bener nggak? Benar. Ya, berarti sempurnanya seseorang dia bisa bahasa Arab kalau dia sudah bisa bikin kalimat atau mengerti kalimat. Kalimat yang dimaksud bahasa Indonesia atau mengerti kalam. Benar ya? Ya. Berarti patokan ente adalah untuk mengerti kalimat atau kalam. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita pelan-pelan aja. Nggak lama kok, ini paling juga 1 jam lah. Ada pertanyaan? Siti, Andai udah masuk kok, Andai? Udah Ustadz, udah masuk. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Tat. Ya. Lanjut Ustadz. Nah, ini kalam. Kalam itu dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Nanti setelah ini kita sedikit baca jurumiahnya. Kalam itu kalau dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Ya. Itu 3. Ini kalau pakai tablet enak nih, cepet. Ntar doain aja biar kebeli besok lah. Iya, kalau ngajar pakai tablet lebih cepet nih. Nih, aneh bagi jadi 3. Bukan aneh yang ngebagi, ini kitab yang ngebagi. Ya. Nih biar panjangnya sama nih, teriri-irian kalau nggak sama. Ya. Kalam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mana nih dia nih? Ismun, nih dia nih. Ismun. Yang kedua itu apa? Indra masih ingat Indra? Fi'il. Fi'lun. Isim.
Ismun, fi'lun. Yang ketiga apa, Ndra? Huruf harpun. Harpun. Harpun atau huruf. Ya. Ismun, fi'lun, harpun. Untuk catatan lebihnya ditulis aja sendiri di buku tulis, ya kan, biar mempercepat waktu. Makanya aneh bilang ente siapin buku tulis. Jadi aneh mungkin nggak bisa mengartikan ini, tapi ente artikan sendiri di buku tulis. Ya, minimal punya pulpen buku tulis lah. Jadi kalam itu kalau ingin membentuk suatu kalimat dalam bahasa Arab itu perlu 3 unsur. Unsur ismun, fi'lun, dan harpun. Ismun itu apa? Ada yang tahu? Ismun. Si Arbay ada kan ya Arbay sini? Arbay belum pernah belajar nahu nih. Kata benda. Bay. Apaan Bay? Siapa tadi tuh bilang kata benda? Saya tadi. Kata benda isim. Ya, ismun itu kata benda. Catat ya. Fi'lun apa fi'lun? Ya. Fi'lun? Kata? Kerja. Ya. Kata kerja. Harpun? Huruf. Huruf. Huruf nih. Nih huruf. Ya. Karena huruf nggak bisa dimaknai. Berarti yang bisa dimaknai antara 1 dan 2. Ya. Ismun atau fi'lun? Sama harpun. Kata benda, ngerti kan kata benda? Ya. Ya. Ngerti. Ya. Kata benda contoh dalam bahasa Arab apa Siti? Siti, dalam bahasa Arab kata benda apa? Contoh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu dah. Pulpen. Pulpen. Iya. Andai kata benda dalam bahasa Indonesia dulu apa dulu coba? 1. Andai. Mana andai tadi? Apaan Ustadz? Apa kata benda dalam bahasa Indonesia? Kata benda apaan ya? Kagak tahu saya. Kata benda. Apaan? Nggak tahu saya Ustadz. Kamu megang buku gak? Megang ini. Nah itu buku kata benda, kata sifat. Kata benda. Nah ya udah itu buku berarti kata Benda. kata benda. Nah kemudian yang kedua itu fi'lun. Fi'lun itu apa tadi? Kata kerja. Kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, kita ngomong dalam bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja contohnya apa, Ndra? Makan. Ya, makan. Terus apa lagi nih? Yang di sini. Bye. Masih aktif, Bye? Bye. Udah tidur kali dia nih. Apa Pray? Kata kerja Pray? Membaca kata kerja. Ya, membaca kata kerja. Ya, jadi isim itu kata benda, fi'lun itu kata kerja, harpun itu kalau diistilahkan kata keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak seperti kepada, dari, terus atas, bawah. Nah itu masuk kategori harpun atau huruf dalam bahasa Arab. Yang pokoknya yang kalimat-kalimat penghubung yang nggak ada makna tersendiri. Maksudnya dia maknanya ya kalau dibilang benda bukan, kalau dibilang kata kerja juga bukan. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya. Buat penyambung ya, Tat? Hah? Buat penyambung kata benda dan kerja itu.
Ya, biasanya. harpun. Harpun itu buat penyambung kata kerja, kata benda sama kata kerja. Contoh misalnya nih ketika buku itu punya budi, atau kalimat yang lebih gampangnya begini. Apa? Budi dan Budi Iman, pergi membeli buku. Budi dan Iman tidur. Ya, Budi dan Iman tidur. Tidur. Kalau dari kalimat ini, mana ismun? Ya, Budi dan Budi. Bu, Tidur. Tidur. Oh iya, tidur ya, Budi. tidur fi'lun atau ismun? Filun. Fi'lun. 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 Ya. Dan itu masuk kategori apa dan? Nah, itu harpun dah, penyambung ya. Itu maksud aneh. Jadi ini kalimat ada isimnya, ada hurufnya, ada fi'lunnya, ada ismunnya, ada harpunnya, ada ismun lagi nih kedua, ada Fi'lun. fi'lun. Sampai sini paham nggak? Paham. Ya, Budi dan Iman tidur. Ya, insya Allah nih minggu depan Anda pakai itu kali ya, pakai tulisan-tulisan gitu nih. Kalau nggak pakai tulisan rada ribet juga nih. Ya, nulis bahasa Arabnya. Nah, kalau udah ke sini, contoh misalnya dalam bahasa Arab mana yang terdiri kalau ini alkitab kabirun enggak belum. Nah, ini kita kalau udah kita langsung ke ismun aja ya, pengenalan ismun. Ismun. Ya. Nah, kita baca keterangannya kita baca. Ini aneh ambil dari kitab Jurumiyah. Oh, bentar. Nah, ini keterangannya nih. Coba baca, Pray. Pray dibaca, Pray. Yang mana? Yang ini Tat, al-kalamu. Iya, al-kalamu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas ini kan dari anwa'u al-kalamu. Gitu. Ya, anwa'ul kalami. Anwa'ul al-kalamu. Kalami. Kalami. Al-kalamu. Wa apa nih? Al-lafzu. Al-lafzu. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismu apa ismu ya? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Lima'na. Ya, udah sampai sini dulu ya. Bentar ya, Anda jelasin. Jadi kata kitabnya nih, al-kalamu dia adalah lafadz yang tersusun, al-murakkabu itu tersusun. Al-mufidu yang punya arti, bil wad'i dengan bahasa Arab. Lafadz ini bisa juga dikatakan sebagai kalimat atau kata. Jadi kata yang tersusun, yang punya arti atau bermanfaat dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau tadi aneh katakan alkitabu. Masuk kamera mati. Ya. Tadi kalau aneh katakan alkitabu kabirun, kitab itu besar, masa dia masuk kategori kalam atau enggak? Masuk. Ini apa nih? Talking. Ini rame amat ini. Ini harus ada yang mute-nya nih. Boleh. Ini mute aja nih. Siapa nih? Samsung. Samsung siapa tuh? Dolek dak. Ya. Udah ya, mulai lagi ya. Nih, jadi kalam itu adalah lafadz yang tersusun yang punya manfaat atau punya arti dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau aneh katakan tadi misalnya contoh yang pertama. Ya, ini aneh stop dulu, balik lagi kepada
share screen yang sebelumnya. Ya. Masuk gak? Berubah gak? Berubah. Ya udah. Nah, kepada ini tadi katanya lafadz yang tersusun yang punya arti dan menggunakan bahasa Arab. Contoh kalimatnya adalah Alkitabu kabirun. Artinya kitab itu besar. Kalau aneh katakan kitab itu besar, kira-kira ente ngerti atau enggak? Kitab itu besar. Ya, aneh bilang kitab itu besar atau budi itu jatuh atau tadi budi dan iman tidur. Ente ngerti gak? Belum Tahu. ada, masih sama. Nih secara Ngerti. arti ente ngerti gak kalau aneh ngomong budi dan iman tidur? Ngerti? Ngerti lah. Dia lagi Nah. tidur Budi sama Iman. Ente coba sambil dibuka kitab jurumiyahnya di ente ya. Aneh kalau share screen bolak balik rada ribet juga. Ente sambil buka kitab jurumiyahnya. Kan di situ kan ada huwalabzul murakabul mufidu. Nah, yang dikatakan mufid itu maksudnya ngerti omongannya. Jadi ketika aneh katakan budi dan iman tidur, ente ngerti berarti udah mufid. Paham nggak? Paham. Nah, kalau nggak mufid berarti nggak ngerti. Makanya ini juga sebenarnya nyambung kepada gini loh. Ente berdoa kepada Allah, tapi ente nggak ngerti bahasa Arab. Kira-kira mufid nggak? Coba ente bayangin dah. Enggak. Nah itu dia. Nih kayak istilah kata nih. Ente ketemu sama orang gila nih. Sama orang gila. Dia mungkin pakai bahasa Jerman kali orang gilanya. Ya. Orang gila dari Jerman nih. Itu orang gila aja nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahasa Jerman. Tapi dia mungkin ngoceh-ngoceh pakai bahasa Jerman. Ente ngerti gak bahasa Jerman? Enggak. Enggak. Ya, ente nggak ngerti, yang ngomongnya nggak ngerti, jadi manfaat gak? Enggak. Nah, itu maksudnya mufid. Jadi kalimat itu harus mufid. Gimana caranya mufid? Yang ngomong sama yang dengar itu harus sama-sama ngerti. Makanya dari kita kadang-kadang doa itu nggak mustajab. Kenapa? Karena yang berdoa nggak ngerti apa yang didoakan. Ngomong aja dia pakai bahasa Arab, tapi disuruh ngertiin apa yang menjadi bahasa Arabnya, dia nggak ngerti. Kalau Allah mah jangan ditanya, seluruh bahasa ngerti. Cuman yang ngomong nih, yang berdoa, nggak ngerti, sehingga kurang mufid. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi kalau ada istilah kata, lebih baik ente berdoa begini loh, pakai bahasa ente sendiri, yang ente ngerti, dan Allah juga pasti ngerti. Itu pasti nyambung, kena. Ya. Nah, kecuali ente udah bisa bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab, itu lebih mantap. Kenapa? Karena Allah mencintai bahasa Arab. Ada di dalam surah Al-Yusuf. Surah Yusuf. Makanya orang kalau udah bisa nahu, udah bisa bahasa Arab, dia ngerti bahasa Arab, dia berdoa, itu lebih mustajab dibanding ente pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa yang disukai sama Allah. Kayak gitu. Nah, sampai sini paham ya apa itu mufid. Kemudian ada kalimat tadi al-kalamu huwa labzul murakkabul mufidu. Murakkab, ada kalimat murakkab, benar gak? Ada ya. Ya ada. Murakkab itu maksudnya adalah tersusun. Tersusun ya. Maksudnya tersusun gimana? Sekarang begini. Ini tidur aneh dikedepanin. Misalnya jadi kayak gini. Tidur, budi, dan iman. Menurut ente ini susunannya bagus atau enggak? Enggak. Enggak. Ya. Karena susunannya enggak bagus, maka mengartikannya juga jadi bingung. Benar enggak? Benar. Padahal kita ngerti bahasa Indonesia. Cuman kalau nyusunnya salah tetap nggak bakalan benar. Puyeng. Iya. Jadi susunan juga penting. Susunan penting, arti juga penting. Ya. Sebelum memahami susunan dan arti, terlebih dahulu kita harus ngerti yang namanya itu ismun, kata lafat ya. Lafat itu kan bisa isim,
bisa bisa fi'lun. Berarti kita harus mengerti dulu perkata-perkata itu. Baru kita mempelajari susunan, habis itu yang bermakna dan bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Kemudian ada lanjutan di bawahnya lagi. Apa tuh tadi bacaannya? Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Tadi ini yang kita sebutin. Kalam itu terdiri dari isim, fi'il sama huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, harfun itu kata keterangan atau huruf lah. Nggak bisa diartiin, Anda juga bingung ngartiinnya. Soalnya ini kalau dalam bahasa Indonesia kata penyambung, kata keterangan, banyak lah. Ya. Kemudian dilanjut. Nah, sekarang untuk menentukan ciri-ciri dari isim. Nah, kita kan baru nih belajar bahasa Arab, berarti kan kita harus tahu isim itu kayak gimana sih? Fi'il itu kayak gimana sih? Itu harfun itu kayak gimana? Bener gak? Ya. Ya. Nah, pertama adalah isim. Ismun, ini aneh copy. Ya. Aneh baca kitabnya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil khafdi. Titik. Jadi kata kitab katanya isim itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dikenal dia dengan tanwin. Apa sih tanwin? Bentar. Dia isim itu ada 4. Isim itu pengenalannya ada 4. Contoh, ya, yang pertama katanya adalah al ismu yu'rafu bil khafdi. Khafdun. Ada khafdun, kemudian wa tanwini, kemudian tanwin. Tanwin nih, tanwin itu an in un. Kemudian ada wadukhuli alifi wal lam. Alif dan lam masuk. Wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Udah ya, kebaca ya. Yang pertama adalah khafdun. Ada yang ngerti khafdun? Halo? Iya. Ada yang ngerti khafdun? Huruf akhirnya. Ah? Khafdun, ada yang ngerti? Khofat bukan Ustadz. Khofat ya, apa khofat? Huruf akhirnya dikasrokan. Ada yang lain? Khafdun itu artinya ke bawah. Sekarang ini biar ente nggak pusing, khafdun itu anggaplah khafdun itu kasroh. Ente catat aja ya.
Jadi khofdun itu adalah kasro lah, anggap aja. Sebenarnya bukan kasro, tapi kasro itu bagian dari khofat. Tapi nanti itu pembahasannya. Ini kita baru pembukaan. Kasro tahu kan kasro? Ada yang nggak tahu Tahu. kasro? Ustaz. Tahu ya? Ya. Kemudian tanwin. Tanwin itu adalah an, in, un. Jadi isim itu cirinya yang pertama dia khofat. Khofat itu kalau tanda bacanya ke bawah. Contohnya adalah bismi. Bismi itu kan kasro kan belakangnya. Ya. Kalau belakangnya kasro begitu berarti bismi itu adalah isim. Terus ada kalimat Allahi. Bukan Allahu, bukan Allah, tapi Allahi. Belakangnya kasro. Berarti dia isim. Atau ada Muhammadin. Muhammadin. Kadang-kadang kan Muhammadun, kadang-kadang Muhammadin. Nah, Muhammadin ini isim atau fi'il? Isim. Sim. Nah, ini Muhammadin masuk kategori juga tanwin. Amin. Ya, jadi yang bisa tanwin itu adalah isim. Yang bisa khofat itu adalah isim. Kemudian ciri yang ketiga isim itu dia biasanya alif lam. Al-kitabu, al-mu'minu, al-muslimu, pokoknya ada al-alnya tuh. Al-fattahu, ya, al-qudusu. Pokoknya depannya ada alif lam, ya, al-qamaru misalnya, al-qari'ah misalnya. Itu pasti dia itu adalah Isim. isim. Ya, isim atau kata benda. Kemudian yang ketiga adalah masuknya huruful khofdi, huruf khofat. Ya, masuknya huruf khofat. Ini khofat, ini huruf khofat. Jadi huruf khofat itu adalah kata penghubung atau huruf yang membuat isim itu menjadi khofat. Apa dia? Dia itu adalah nih dia nih. Ente pada baca kitabnya gak? Baca. Nah, itu ada kalimat wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Nah, wa hurufil qasami dan huruf qasam al wawu wal ba'u wa ta'u sampai situ. Nah. Bentar. Oh, ini dia nih. Kebaca kan nih? Halo? Ya. Yang aneh tandain kuning itu hurufnya tuh min, ila, an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami dan huruf qasam wa al wawu wal ba'u wa ta'u. Jadi huruf khafat itu adalah min. Min itu artinya dari. Ya, min itu artinya dari. Terus ila artinya ke atau kepada. Pada.
Terus an, Dengan dari dari atau berasal ya. Dari atau Berasal. ala apa ala? atas Tas. Fi di Di dalam. di dalam. di Di dalam atau di. Ruba apa? Lebih banyak. Kebanyakan. Alba'u, huruf ba apa artinya? Dengan. Ya, dengan tuh kayak contoh bismi, dengan nama. Bismillahi, dengan nama Allah. Alba'u itu artinya ba, dengan. Wal kafu, kaf. Muhammadun kal komari, ka. Ada yang tahu ka? Apa huruf kaf? Seperti bukan Ustaz. Ya, seperti. Walamu, lam, untuk ya. Untuk atau karena. Li'anna. Kadang-kadang kalimatnya li'annallaha. Kemudian lil mu'minin. Kan ada tuh kalau habis Jumatan tuh Allah maghfir lil mu'minin. Ada laknyam kan? Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah itu ya Allah maghfir, ya Allah ampuni lil mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Nah itu lam tuh. Yaitu termasuk huruf khafat. Kemudian huruful qasami dan juga ada huruf qasam. Ini huruf qasam tuh huruf sumpah. Mana huruf sumpah? Al-wawu wal ba'u wa ta'u. Biar tahu huruf sumpah kayak gimana, contohnya ada di Quran biasanya di awal kalimat. Wal fajri. Kan hurufnya depannya pakai wa kan? Kemudian ada lagi wad duha. Kemudian apa lagi? Wal adiyati dobha. wal asri. Ya, wal asri. Ar-Rahman. Walaupun dia dimulai dengan waw, tapi dia jadi kasroh. Kenapa? Karena ada itu dia namanya huruf qasam. Sehingga isim tersebut menjadi kasroh. Jadi wal asri. Demi masa waw itu artinya ada yang dan, ada yang demi, ada yang sumpah. Kalau wawunya masuk ke dalam huruf qasam artinya sumpah, demi masa, demi waktu fajar. Kemudian apalagi? Wadduha, demi waktu duha. Ya, kemudian wal laili, demi malam. Tapi kalau kalimatnya dia ada di tengah, misalnya Muhammadun wa Ibrahima, Muhammad dan Ibrahim. Jadi wawunya beda ya. Ini wawunya wawu sumpah, huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Contohnya lagi adalah ba sama ta. Ya. Ini saya hapus ya. Ini cuman buat ini doang. Jadi sampai sini ada 4. Isim itu pengenalannya yang pertama khafat, ke bawah. Berarti setiap yang kasroh pasti dia itu adalah isim. Dan yang kedua tanwin. Kalau ada kalimat yang tanwin, an, in, un belakangnya, pasti dia itu adalah isim. Kata benda, ya, kata benda. Kemudian alif lam. Kalau ada kata juga yang ada alif lamnya kayak al-qamar, as-samsu, kemudian Allahu, kemudian apa lagi? Banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmani, ar-rahimi. Itu kan alif lam semua tuh. Nah, itu juga isim. Kemudian kemasukan huruf khafat. Mana huruf khafat yang tadi tuh? Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Yang itu. Nah, itu kalau bisa ente ini apa namanya? Ente tulis artinya ada di situ. Ini sebelum kita lanjut, mungkin ada waktu sedikit lagi, sekitar 10-15 menit. Ada yang perlu ditanyain? Rian? Insya Allah paham, Ustaz. Ya, ini baru pembukaan sih. Karena target kita itu baca kitab nih. Bisa atau enggak, wallahu alam lah. Yang penting bisa mah karena Allah ya. Yang penting kita usaha dulu.
Ya, karena kalau nggak kita niatin baca kitab, rugi. Kan kalau kita niatin baca kitab, berarti kan kita ada kemungkinan jalur-jalur jadi ulama. Amin. Ya beneran ini. Ya mudah-mudahan ya. Amin lah. Nih. Kemudian yang kedua, fi'lun. Ya, fi'lun. Mana fi'lun? Fi'lun. Fi'lun itu dibagi menjadi berapa? Coba kita lihat kitabnya lagi. Pada ngeliat kitabnya ya, di PDF-nya lihat. Di bawahnya ada wal fi'lu yu'rafu. Coba baca. Siapa yang mau baca nih? Nanti masuk YouTube ya. Masuk. Siapa tuh? Itu siapa? Apa namanya? Tadi kan itu. Indra baca Indra. Wal fi'lu yu'rafu. Tara. Wal fi'lu bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yurafu biqadwa sini wasaupa watatanis sakinah. Nah, Ya, terus wal harfu. wal harfu mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Ini kita baca dulu kitabnya. Wal fi'lu, fi'il itu yu'rafu, dikenal dia biqad dengan qad. Wasini dan sin. Wasaufa dan saufa. Wata ita'nisi sakinah dan ta'tani sakinah. Ada 4 juga fi'il katanya. Balik lagi ke share-nya. Fi'il itu katanya ada 4. Ini aneh copy aja nih yang ini nih. Kamu ini apaan? Fi'il itu ada 4. Katanya yang pertama yu'rafu biqad. Ya, yu'rafu biqad. Apa sih qad artinya? Ada yang tahu nggak qad? Kalau ada kalimat qad, pasti setelah qad ini adalah fi'il katanya. Ayam. Kayak kalimat kalau ente sering dengar kalau lagi koma tuh qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pernah dengar kan? Ya. Nah, itu kemasukan qad. Setiap ada kata yang kemasukan qad, berarti dia itu adalah Fi'il. fi'il. Fi'lun itu apa tadi? Kata kerja. Kata kerja, ya. Kayak tidur, makan, main, belajar, membaca, minum, itu semua adalah kata kerja. Dan kalau dalam bahasa Arab namanya fi'lun. Kemudian yu'rafu biqad wasini. Sini itu sa. Oh ya, sebelum ini apa tadi qad? Ada yang tahu gak artinya qad? Ada yang tahu qad? Sungguh. Sungguh. Atau kadang-kadang. Bisa kadang-kadang, bisa sungguh artinya. Tergantung dia masuknya kepada fi'il apa nanti. Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nanti pembagian fi'il ada lagi. Ya, qad itu bisa artinya sungguh atau Kadang-kadang. kadang-kadang. Nah, kemudian yang kedua adalah sa. Ada yang tahu artinya sa apa? Sayaqulu sufaha. Akan. Iya, akan. Sayaqulu sufaha, akan berbicara orang-orang bodoh. Sa, itu artinya akan. Kemudian yang ketiga adalah saufa. Saufa.
Ya. Apa ada yang tahu arti saufa? Siti? Akan lagi bukan sih, Ustadz? Coba yang lain. Apa arti saufa? Indra? Tahu. Kelak. Bukan akan, tapi kelak. Jadi akannya jauh. Biasanya kalimat saufa itu dalam Quran itu biasanya saufa misalnya kelak kamu masuk neraka. Kan kalau masuk neraka kan jauh ya. Kalau sa ini biasanya dekat. Saya mau pergi ke pasar misalnya. Saat habu, saya mau pergi. Jadi akannya itu lebih dekat dibanding saufa. Kalau saufa itu akannya jauh, berarti lebih cocok dia artinya kelak. Kalau ini artinya akan. Kalau ini sungguh atau kadang-kadang. Yang terakhir tadi adalah tak tanis saki wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'tanis si sakina. Tak tanis sakina tuh kayak gini. Tak yang sukun. Ini sukun ya, bukan sin ya. Bukan saya. Ini tak yang sukun. Ini untuk fi'il yang akhirannya tak sukun, itu berarti fi'ilnya kata ganti orangnya dia untuk perempuan. Ya. Kata gantinya untuk perempuan. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya muzakkar, ada yang namanya muannas. Muzakkar itu laki-laki, mu'annas itu perempuan. Pernah dengar gak? Pernah. Ya. Pernah. Jadi ini bukan berarti kelamin ya. Maksudnya gini. Contoh ada kalimat ini nih, fi'lun sama jumlatun. Kalau dalam bahasa Arab, fi'lun itu masuk kategori muzakkar mu'annas. Muzakkar karena nggak ada tata marbutonya biasanya. Kalau jumlatun muannas. Nah, ini adalah kalimat yang nggak ada kelaminnya, tapi dia masuk kategori muzakkar. Ini kategorinya muannas. Ya, kayak contoh kalimat begini nih. Kalimat itu muzakkar, tapi bukan berarti dia laki-laki. Kayak contoh kalimat Wallahu huwallazi khalaqas samawati. Dialah yang menciptakan langit. Dianya kembali kepada Allah. Kan Allah nggak bisa kita bikin kelamin. Tapi kalimat Qur'annya dia pakai huwa. Huwa itu menunjuki kepada laki-laki. Nah, maksudnya itu bukan laki-laki, tapi memang kalimat Allah itu masuk kategori muzakkar. Maksudnya begitu. Nggak semua itu harus dikelaminkan, tapi kalimat itu yang jelas muzakkar. Bukan berarti kalimat yang muzakkar itu pasti kelaminnya laki-laki. Belum tentu. Nanti ada loh yang kalimatnya seperti muzakkar tapi masuk dalam muannas. Contohnya matahari, syamsun. Matahari itu bahasa Arabnya adalah Syamsun. Itu kalau dalam bahasa Arab dia masuk kategori muannas. Walaupun seperti muzakkar. Nah, itu nanti perlu pengalaman lah kalau untuk ke situ ya. Ya, yang jelas ini kita pengenalan bahwa fi'il itu tandanya kemasukan qad, saufa sama tak tanis sakina. Ini tak tanis sukun maksudnya. Ya. Kemudian ada kalimat yang di bawahnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu apa yang tidak layak bersamanya petunjuk isim dan bukan petunjuk fi'il. Jadi yang namanya huruf itu nggak bisa dikasih petunjuk. Sebab dia mah cuman kata keterangan, kata penghubung atau huruf. Nggak ada tanda. Contoh misalnya kan huruf hopa tadi, contohnya min. Terus ada yang lam. Kan itu susah untuk dikasih tanda kan?
Nah, makanya kalau huruf ma kalau dalam bahasa Arab itu memang harus dihafal. Ya, harus Siapa? harus Allah. dihafal. Karena kalau dipahami secara rumus dia nggak bisa karena dia nggak punya tanda. Kadang-kadang akhirannya sukun, kadang-kadang kayak K doang itu akhirannya patah kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup nih, sampai sini dulu kayaknya. Tapi kita tanya jawab aja nih. Bye. Ada pertanyaan nggak, Rian? Siti? Gimana, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau bertanya selain dari ini? Ustadz boleh ngejelasin lagi nggak yang tentang tatanis? Tentang apa tuh? Yang tatanis sakinah. Tatanis sakinah. Oh ya. Tatanis sakinah contohnya kalau dalam Quran itu ya. Idza samsu kuwirat. Nah, kuwirat ada kan? Idza samsu kuwirat. Mana tuh ayat Quran? Ayat Qurannya gimana tuh? Itu surat apa dah? Siti surat apa? Idza samsu kuwirat. Takwir bukan ya? Ya, takwir. Coba kamu lihat dah takwir. Itu kan kuwirat itu kan ada tak tanis sukun. Ya. Ada tak tanis sukun. Ini saya di sini nggak ada Quran lagi di apa? Di laptopnya. Ya. Itu ada tak tanis sukun. Kuwirat karena matahari itu dianggap sebagai muannas sehingga kalimatnya pakai kuwirat bukan pakai kuwiro. Gitu. Atau lebih simpelnya begini. Ya, ini tulis pakai bahasa Indonesia aja ya biar gampang ya taruh nih. Iya. Fa'ala Muhammadun sama kalimat fa'alat Zainab. Fa'ala Muhammadun, Muhammad telah berbuat. Fa'alat Zainab, Zainab telah berbuat. Mulai ngerti gak, Siti? Kenapa Muhammadun fa'ala, kenapa Zainab fa'alat? Karena yang Muhammadun pakai ta marbuto dan yang ini yang Zainab ta tanis. Tanis ta sakinah. Gimana ya?